Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Aki kemarin ada japrian dari Pak Dede Derus dari Kuningan bahwa koordinasi itu bagian dari komunikasi Ki. Mungkin betul. Tapi Aki mendapatnya dari LDU dan belajar keluar itu katanya komunikasi dulu. Karena kalau koordinasi itu sudah menjadi tindakan kesepakatan. Jadi hasil komunikasi melahirkan koordinasi, bukan koordinasi melahirkan komunikasi. boleh saja berbeda ya, begitu. Tapi yang jelas sekarang Aki ditanya lagi tentang motivasi. Motivasi itu berasal dari kata motif. Motif itu warna atau warna itu corak. Jadi kita mengisi hati-hati orang, merubah dari corak A menjadi corak A min, A plus, atau menjadi B. Begitu, itu motivasi ya. Jadi misalnya kondisi orang itu seimbang. Banyak anak seimbang. Makan dengan peda seimbang. Berangkat pakai mobil umum seimbang. Dalam kondisi normal aja dia merasa tidak ada kekurangan. Itu awal daripada motivasi. Nah, bagaimana kita sekarang merubah mereka ada perubahan? Misalnya orang yang malas diberikan warna supaya dia menjadi rajin. Itu yang seperti itu. Orang yang tadinya lemah menjadi semangat. Itu motivasi ya. Orang yang tadinya merasa seimbang dalam keterpurukan, dia mengejar merubah nasibnya menjadi lebih bagus. Aki itu kan begitu dulu. Begitu masuk ke salah satu keluarga, ibu sabarigi putranya berapa anaknya? 10 Pak. Bagaimana rasanya? Biasa saja. Jadi biasa, karena dalam kehidupannya biasa. Nah, harus diberi warna. Siapa yang memberi warna? Satu adalah tentu motivator, orang yang memberitahu. Ya sekarang kan pada umumnya di desa itu ya, di para ustadz itu, sudahlah kita tuh yang penting itu ibadah itu adalah sholat, zakat enggak, sholat, puasa gitu. Yang bisa kemampuan itu betul pada saat kemampuannya dia. Tapi dia tidak akan maju kalau kita tidak diberi motivasi. Akhirnya keluarlah, abdi mah biar aja lah ingin cepat pensiun karena ingin jon-jon ibadah. Dia itu berpikirnya bahwa ibadahnya kembali malah mundur. Padahal pada saat dia itu adalah bekerja, pada saat dia dinas itu ibadahnya itu banyak. Dia bisa membangun masjid, bisa memberi itu, memberi ini. Sekarang dikembalikan. Nah ini yang harus diwarnai. Kan kalau warna merah disatukan dengan warna putih dalam cat, maka dia akan jadi pink. Itu yang disebut motivasi ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita berikan semangat, baik pada diri sendiri, pada orang lain. Kemudian yang kedua, yang memberikan motivasi itu bukan hanya motivator, tapi alam sekitar ya. Memberikan motivasi alam sekitar, karena gundul terjadi banjir, maka kita berniat untuk mereboisasi. Itu solokan yang banjir, maka dia semangat untuk membersihkan solokan. Itu motivasi. Jadi motivasi itu luas ya. Tidak hanya sekedar memberikan ajakan, bukan, tapi merubah pikiran. Makanya kita diberikan tugas motivasi itu kan, penerangan dan motivasi. Itu seksinya begitu. Direktorat Advokasi dan KIE. Itu penyuluhan kalau di pertanian. Apa motivasinya? Supaya ada perubahan-perubahan pada link tertentu.
Begitu, itu motivasi ya. Jadi motivasi itu perubahan dan memberikan semangat ya, semangat, motivator. Motivatornya bisa lah segala macam juga. Adiknya dia itu adalah biasa aja, sengsara hidupnya. Tapi kakaknya adalah bekerja yang begitu keras kemudian maju. Dia si adiknya itu nurut. Sekarang daripada saya malas-malasan, saya juga ingin bekerja seperti itu. Fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan, itu adalah motivasi. Nah sekarang apa langkah-langkah motivasi itu? Yang pertama tadi adalah kondisinya dari keadaan seimbang. Pikirannya tidak ada merasa kekurangan, dia adalah hidup biasa-biasa saja. Yang harus dirubah, bagaimana dia supaya menjadi tidak seimbang. Menjadi tidak seimbang. Nah itu kan biasanya diberikan motivasi itu bukan menjelek-jelekan, tapi apabila tetap A itu akan begini, bagaimana kalau tetap B, begitu. Ibu kalau anaknya 10 nanti kalau punya sawah sehektar dibagi berapa? Dibagi 10. Kalau anaknya 2 dibagi 2. Itu motivasi untuk meninggalkan keturunan yang tidak lemah. Misalnya kalau makan punya telur 2 dimakan oleh orang 10, bagaimana? Jadi berarti 1 dibagi 5. Tapi ketika punya anak 2, telurnya 2, itu menjadi 1 per orang. Itu kata-kata motivasi yang dulu banyak sebetulnya ya. Karena apa? Misalnya motivasi kepada sekarang ini genting. Apa genting itu? Motivasinya kepada kita yaitu dengan KS3 dan KS3+. Dulu kan itu orang peduli terhadap pelesterisasi, peduli terhadap orang miskin itu karena motivasi kita membedakan KS3 dan KS3+. Kalau KS3 itu dia kaya tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau KS3+ adalah dia kaya tapi untuk dirinya sendiri dan orang lain. Itu bedanya di situ. Awas ini genting ini. Genting ini adalah akidah. Genting ini adalah filosofi. Genting ini adalah sodako. Jadi kita motivasinya harus melalui cara-cara sodako, melalui cara-cara mengajak kepada amal ibadah yang dibawa ke akhirat. Itu genting. Jadi isi pesannya harus hati-hati itu ya. Jadi KS3 dan KS3+ tempo dulu itu. Sekarang mungkin lebih canggih silahkan. Itu jadi dirubah. Nah setelah dirubah orang tidak seimbang. Ya tidak seimbang. Bapak itu kan hartanya banyak, tapi kenapa tidak berangkat ke Mekah? Jangan gitu ngomongnya. Tapi bagaimana kalau harta Bapak yang ada ini dipakai untuk ibadah? Terserah, kita berikan alternatif. Apakah ibadah ritual, pergi ke tanah suci, atau membantu orang sebelah yang kesengsaraan, itu adalah cara-cara motivasi. Ya, banyak itu. Pengalaman PLKB itu jago-jago di lapangan motivasinya itu. Ya, jadi orang itu tidak seimbang. Oh iya ya, jadi ada pikiran dan warna baru. Nah, disebut tidak seimbang. Setelah tidak seimbang, Aki suka mencontohkan kan, hei Neng, sudah tahu Surabaya? Sudah tahu Jogja? Sudah tahu Hongkong? Belum. Nah, diceritakan di Hongkong itu ada anu. Sehingga dia supaya tertarik. Itu ya. Nah akhirnya setelah itu tidak seimbang. Setelah tidak seimbang dia akan mencari kebutuhan, need. Jadi yang disebut seimbang, tidak seimbang, tumbuh need atau kebutuhan. Nah setelah ada kebutuhan dia akan mencari kemana. Nah, kita berikutnya adalah motivasi kita apa? Menunjukkan cara. Kalau dia sudah butuh KB, caranya apa? Nah, carilah cara yang paling bagus, kemudian sampai dibimbing menjadi aplikasi, menjadi pelaksanaan. Jadi tahap yang keempat itu adalah aplikasi. Setelah aplikasi, dia kembali ke seimbang. Tapi seimbangnya dalam posisi yang berbeda. Posisi dia dulu belum KB, sekarang dia posisi seimbang dalam KB. Jadi dia tidak merasa ada perubahan. Harus makan pil tiap hari, disuntik 3 bulan sekali, atau rahimnya dimasuki IUD. Itu adalah karena dia sudah berada di dalam keseimbangan berkabih.
begitu. Nanti ada lagi motivasi, dia maju terus, ya, maju terus dalam peribadatan, maju terus dalam kehidupan. Itu sekedar sekilas tentang motivasi. Jadi sekali lagi adalah motivasi itu memberikan corak, bisa dari pribadi, bisa dimotivasi oleh orang lain, atau dimotivasi oleh alam semesta ini yang memberikan dorongan untuk dia bisa berbuat dan berubah dari warna yang satu ke warna yang lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.